Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kembali kami mengucapkan syukur kepadamu di pagi ini. Kembali oleh kemurahan-Mu Engkau kasih kami sehat, panjang umur, kembali kita boleh bertemu kembali bersama-sama beribadah di pagi ini. Bapa, terima kasih sebentar juga hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi, berikan hikmat pembuka rahasia-rahasia firman Tuhan, dan setiap firman boleh menguatkan semua jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak-bapak, ibu-ibu, pada pagi hari ini, minggu pagi ini kita datang kepada Tuhan untuk beribadah. Saya harap semua saudara dapat mendengar dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kita baca Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, jadi itu akan menjadi tema pada saat ini. Tuhan gembala yang baik, Tuhan adalah gembalaku. Pemeliharaan Tuhan selama ini sama kita, mungkin yang 10 tahun, 5 tahun dan sebagainya, sudah nyata. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penggembalaannya itu kepada kita, sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur lagi atas kebaikan Tuhan. Pada minggu ini boleh kita mendengarkan penggembalaan dari Tuhan dalam firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan. Terima kasih. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lihatlah orang yang digembalakan Tuhan itu. Jangan digembalakan manusia. Gembalakan Tuhan terutama akan dapat pemeliharaan Tuhan, takkan kekurangan aku. Ini bukan hanya soal makan minum saja pakai, tapi pemeliharaan, pembelaan dari Tuhan kepada kita. Dikatakan tidak akan kekurangan aku ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ayat 2 kita baca dan 3. Mazmur 23 ayat 2 dan 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Padang rumput yang hijau itu kalau sana tidak panas, segar, sejuk, tetapi dibaringkan di situ. Itulah pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kita tidak dibiarkan kita sendiri, jadi kita tetap dalam penggembalaan. Sekalipun situasi kondisinya seperti sekarang ini, yang mana kita melihat sekarang, dan kita tidak tahu juga berapa lama lagi ini akan kita alami. Tetapi kalau kita masuk ke dalam penggembalaan Tuhan, kita akan mendapat pemeliharaan, bimbingan ke air yang tenang. Air yang tenang itu bisa juga firman Tuhan, bisa juga pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan, tidak kekurangan, sehingga merasakan pertolongan Tuhan senantiasa dalam hidupnya ya. Jangan khawatir, jangan takut. Kita semua ada dalam lindungan dan naungan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita baca ayat 3 dan ayat 4. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, dikatakan kembali kita baca, ia menyegarkan jiwaku. Jiwa ini kalau segar, tenang seluruh hidup itu. Tidak gelisah, tidak bingung, tidak bimbang dan sebagainya.
tetapi bisa tenang kalau terpelihara jiwanya. Tapi kalau jiwanya sampai rusak, itu berbahaya sekali. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kita. Dalam penggambaran dikatakan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku, yang dibaringkan aku di padang yang rumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku. Jiwa kita disegarkan oleh Tuhan. Tengah-tengah pergumulan saat ini kita bisa bingung, tapi kalau kita masuk penggembalaan Tuhan, ya, jiwa kita dipelihara oleh Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sekali lagi, ya, pemeliharaan ini. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Selalu dituntun kita ke jalan yang benar kalau kita mau. Tapi kalau tidak mau, ya itu yang keliru. Jadi kita berangkat di sana. Lalu oleh karena namanya, nama Tuhan itu kita besar sekali. Kita bersyukur, berterima kasih. Dikatakan ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dalam lembah kekelaman, kelam, gelap, tapi tidak takut bahaya. Tidak takut bahaya, ya. Dan aku tidak takut bahaya. Saat ini pun kita tidak takut. Saudara-saudara tidak takut, kami juga pastori tidak takut. Sekarang kita melihat ayat 5 dan ayat 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di hadapan lawan disediakan bagi kita, hidangan disediakan. Hidangan itu pemeliharaan Tuhan, ekonomi dan lain-lain. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, ada pengurapan minyak dari kepala kita. Kita berwibawa dan sebagainya. Pialaku penuh melimpah. Piala kita selalu penuh, bahkan berlimpah-limpah diberkati oleh Tuhan. Lalu kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Luar biasa Tuhan, ya. Kebajikan dan akan kemurahan belaka mengikuti aku. Aduh, betapa indahnya masuk dalam penggambaran Tuhan. Mengikuti aku sehingga aku menjadi orang yang berbahagia di tengah-tengah masyarakat yang serba susah. Tapi kita belajar masuk dalam penggembalaan ini. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa kita belajar mengikuti kemurahan Tuhan. Kita hidup dalam kebajikan dipelihara Tuhan. Kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan mengikuti kita belas belaka, dan belas kasihan mengikuti kita. Semoga seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita bisa menikmati rumah yang bahagia, tapi kadang-kadang hanya sementara. Kalau di sini dikatakan seumur hidup, kita masuk dalam penggembalaan ini. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Banyak untungnya kalau kita mau diam di rumah Tuhan. Maka Rasul berkatakan lebih baik di rumah Tuhan daripada di pelataran Tuhan, daripada di tempat lain. Anak-anak Tuhan, saya harapkan tetap setia, melangkah ke depan dengan pasti, hidup kita dengan diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan. Asal kita tahu tetap setia kepada Tuhan. Saya akan melihat nanti semua umat Tuhan segar, asal mau masuk dalam penggembalaan firman, penggambalaan Roh Kudus, penggambalaan gembala, dan penggambalaan yang lain-lain diberikan kepada kita asal kita tekun, ya.
Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku sekalian hadir dalam ibadah singkat ini. Saudari Meme berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar saat pagi hari ini. Membuat kami mengerti Tuhan betapa indahnya hidup di dalam Tuhan, hidup dalam pengembalaan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami gembala yang agung Tuhan Yesus Kristus sendiri Tuhan. Dan juga Bapak Gembala sebagai Bapak rohani kami Tuhan atas gereja GPGH ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami terpelihara sempurna Tuhan. Karena ada dalam kasih karunia Tuhan, ada di dalam rumah Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin setia, kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin hidup dekat dengan Tuhan dan mengalami pemulihan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan hikmat, pengurapan, kesehatan, kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga, saya peralaskan doa ini. Dengan satu harapan dan kepastian, Tuhan sudah mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. So